Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya, channel tempat dimana para YouTuber pemula berkumpul ya. Tujuan orang membuat YouTube atau tujuan orang menjadi seorang YouTuber itu ada banyak sekali ya. Jadi diantaranya ada yang pengen terkenal, ada yang pengen jualan. Jadi mereka menggunakan YouTube itu untuk sarana jualan. Ada yang pengen mendapatkan AdSense atau penghasilan. Ada juga orang bikin YouTube ya karena iseng aja. Ada. Jadi berbagai macam tujuan orang bikin YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Setelah kita menentukan tujuan kita menjadi seorang YouTuber, maka kita berpikir bagaimana langkah-langkahnya. Jadi kalau kita ingin membuat YouTube itu, kita harus punya tujuan. Jangan sampai kita ingin melakukan sesuatu ini tanpa tujuan. Karena kalau tanpa tujuan berarti nanti tidak akan ada perencanaan. Kalau tidak akan ada perencanaan berarti ya hasilnya nggak akan maksimal. Jadi sesuatu yang dikerjakan tanpa ada rencana itu nggak akan maksimal. Jadi nanti akan banyak sekali kendala-kendala, baik soal teknis, baik soal cara apa dan segala macam, banyak sekali. Dan di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi ya orang yang nggak pede ya, orang yang nggak pede tapi nekat mau bikin YouTube, mau bikin channel YouTube, atau dalam bahasanya seperti ini, orangnya nggak pede nih tapi pingin banget jadi YouTuber. Ini kira-kira bagaimana solusinya? Jadi teman-teman semua, jenis konten yang kita suguhkan itu berbagai macam cara ya, atau banyak jenisnya. Jadi tergantung pilihan kita mau bikin konten yang seperti apa. Tapi untuk mengatasi ketidakpedean tadi ya, tentunya teman-teman harus belajar di depan kamera, belajar ngomong di depan kamera. Apalagi kalau teman-teman nggak pernah berbicara di depan orang banyak, itu mempengaruhi secara mental. Apa yang kita akan utarakan tuh nggak akan keluar. Nah, oleh karena itu kita harus belajar di depan kamera. Terutama untuk orang yang bikin YouTube itu tujuannya pengen terkenal. Ya, ini harus berani di depan kamera. Kalau kita ngomong di depan kamera nggak berani, gimana mau terkenal kan gitu kan. Tapi harus berani, harus belajar di depan kamera, ngaca, ngomong bagus enggak, nanti diulang-ulang lagi gitu. Namun setelah dicoba kok nggak pede-pede ya, kok nggak bisa-bisa, lalu solusi terakhirnya bagaimana ya. Ini mungkin menjadi masukan buat teman-teman. Jadi ketika kita nggak pede tapi nekat atau ngotot pengen jadi seorang YouTuber, nah teman-teman ambil satu tindakan, yaitu mengambil keputusan untuk membuat YouTube yang tidak menongolkan wajah kita, yang tidak mengeluarkan atau menampilkan diri kita. Apa ada ya, ada ya. Banyak sekali konten-konten yang akhirnya besar itu tanpa meninggalkan tanpa memperlihatkan wajah ya, karena memperlihatkan wajah. Mau tahu nggak? Banyak sekali ya. Sebagai contoh ya, teman-teman bisa membuat misalkan tutorial ya. Tutorial itu banyak. Ada tutorial misalkan benerin HP ya, setting aja HP-nya gitu. Jadi kameranya dipasang di depan gitu ya, kemudian kita benerin, atau minta bantu teman untuk nyotingin tapi nggak usah dilihatkan wajahnya, bisa. Ada juga misalkan tutorial memasak ya, cukup bahannya saja dan alat masaknya saja, itu juga bisa. Ada lagi misalkan teman-teman edukasi tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang menarik ya, di endorse sedikit lah kan gitu kan. Itu bisa tanpa harus memperlihatkan wajah.
Biasanya kalau edukasi itu tempat-tempat yang menarik misalkan itu banyak sekali viewernya, apalagi tempat-tempat wisata, karena mereka rata-rata para wisatawan ya ingin bermain atau mengunjungi satu tempat, pasti dia browsing dulu, pasti lihat dia mereka itu melihat di YouTube dulu. Misalkan wisata Borobudur misalkan, pasti dia lihat dulu tuh Borobudur nih seperti apa, kira-kira gambarannya seperti apa, di tempat pantai apa misalkan, pasti dia akan lihat dulu. Kemudian misalkan orang mau menginap di hotel misalkan, itu juga mereka akan melihat dulu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita lakukan. Selain tutorial, ada juga misalkan teman-teman bisa bikin channel YouTube membahas tentang review produk atau unboxing. Nah, ini bisa ya. Apakah banyak viewernya nanti? Oh, itu jangan salah, banyak sekali. Apalagi produk-produk yang kita unboxing itu produk-produk yang memang dibutuhkan ya oleh masyarakat. Mereka mau beli saja itu biasanya mereka lihat dulu nih unboxingnya seperti apa, barangnya kayak apa, sesuai nggak seperti yang diinginkan, kan gitu. Kemudian rata-rata di sini pada saat unboxing produk itu teman-teman harus melengkapi ini ya, bagaimana, jangan cuma dibuka saja, unboxing dibuka kardusnya dibuang selesai, ini barangnya, bukan cuma itu, tapi teman-teman juga bisa memperpanjang videonya dengan mereview bagaimana cara memasang produknya, bagaimana cara penggunaan produknya, apa dan segala macam, banyak itu. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali tutorial-tutorial atau review-review produk yang ada di YouTube itu, tanpa memperlihatkan wajah juga channelnya bisa besar. Tutorial ini misalkan tutorial tentang YouTube ada ya, sebagai contoh kayak ini ya, Bang Jalan Sugi. Nah, itu sampai hari ini saya belum pernah lihat ini wajahnya seperti apa. Itu bisa besar teman-teman ya, bisa besar. Jadi tak ada alasan kita ini menjadi seorang YouTuber meskipun kita nggak pede. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa. Semuanya bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Yang paling penting adalah tadi konsisten terhadap channel yang sudah kita buat. Sebelum kita memutuskan, tentunya kita harus mengukur dulu nih penguasaan tentang materi yang akan kita buat. Ya, sebagai contoh kayak gini lah, tutorial memasak. Sementara kita bisanya cuman bikin menyeduhkan mie saja atau apa, yang lain nggak bisa, ya jangan, pasti putus di tengah jalan. Tapi sebenarnya juga semuanya bisa dipelajari, tapi paling penting adalah ambil keputusan membuat sebuah channel yang memang untuk jangka panjangnya kita memang menguasai ya. Ya tadi saya bagi contoh, misalkan teman-teman itu tutorial benerin HP, benerin motor, itu tentunya teman-teman itu sesuai dengan pekerjaan teman-teman ya. Tiap hari ya, bikin kue misalkan, tutorial bikin kue ya, itu tiap hari teman-teman. Jadi demikian saja ya informasi yang saya sampaikan kali ini atau sharing-sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun nggak pede, yuk kita berkarya di YouTube ya, karena tentunya YouTube itu endingnya itu luar biasa, cuan ya. Jadi demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.